Belum masuk videonya. Baru mulai live-nya. Sudah masuk? Kita tes video dan audio. Sudah? Ya, selamat sore teman-teman. Kita kali ini akan live membahas terkait dengan mencetak profit tanpa modal. Ya, ini memang dikhususkan untuk bagi teman-teman yang hari ini usahanya di bidang digital ataupun online. Tapi sebelum kita mulai terkait dengan mencetak profit tanpa modal, perlu kita garis bawahi terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan modal. Jadi perlu kita samakan persepsi apa itu yang disebut dengan modal. Jadi sambil menunggu yang lain masuk, selamat bergabung untuk yang sudah masuk. Ya, terima kasih. Jadi yang perlu kita tekankan terlebih dahulu adalah apa itu modal. Ada yang mengatakan bahwasanya modal itu hanyalah sebatas uang. Jadi kalau tidak punya uang berarti tidak punya modal. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada pula yang mereka-mereka yang sudah bergelut sekian lama di dunia usaha mengatakan bahwasanya modal itu tidak hanya terdiri dari uang saja, tidak. Tetapi ada beberapa kriteria. Ada pula yang mengatakan bahwa waktu, tenaga, pikiran itu juga termasuk modal. Kreativitas juga termasuk modal. Ada pula yang mengatakan tempat yang strategis itu juga termasuk modal. Kalau teman-teman ada lokasi yang strategis ataupun tempat yang strategis, itu juga termasuk salah satu modal. Tapi di sini saya akan membahas terkait dengan modal uang. Jadi yang akan kita bahas sore ini adalah modal garis bawah modal uang. Jadi dari klasifikasinya sendiri, modal uang terdiri dari beberapa sumber. Ada mungkin dari perbankan, ataupun dari investor, ataupun dari modal yang kita galang ataupun kita pinjam dari keluarga, bisa saja seperti itu. Akan tetapi pada sore hari ini kita membahas memulai usaha tanpa modal, yakni tanpa modal dari perbankan ataupun modal dari investor ataupun modal dari pihak manapun. Jadi kita mencetak profit murni 0 rupiah. Apa bisa seperti itu? Jadi memang ini sudah saya praktekkan. Kalau memang belum saya praktekkan, saya sendiri tidak mungkin tidak berani untuk menyampaikan. Jadi memang hari ini saya sendiri juga sudah praktek dan ternyata itu memang berhasil. Di era digital ini memang sangat luar biasa sekali peluang pasar yang ada. Jadi market di dunia digital ini memang jumlahnya tidak hanya ratusan atau mungkin ribuan, tidak. Tapi jumlahnya jutaan. Nah, ini adalah salah satu peluang bagi kita para digitalpreneur sebagai salah satu peluang ataupun sebagai salah satu modal. Jadi modal yang saya bahas ini adalah modal dari market ataupun modal dari pasar. Caranya seperti apa? Jadi caranya adalah ketika kita misal kita menjual produk, barang ataupun jasa,
Jadi bisa kita dikatakan tidak modal kalau modal itu yang memberikan adalah customer kita. Jadi kita minta duluan modalnya. Jadi sampai di sini dimengerti terkait apa model dari market. Jadi model dari customer ini kita minta terlebih dahulu untuk entah itu produksi kita ataupun untuk pembelian produk. Sehingga nanti ketika kita membeli produk untuk pesanan customer tersebut, itu adalah modal mereka yang kita berikan. Dan tentunya itu sudah termasuk dengan profitnya juga. Jadi mereka membayar modal, membayar apa pembelian itu kan modal plus profit yang kita dapatkan. Kalau melihat data pengguna media sosial hari ini, memang pertumbuhannya sangat signifikan sekali. Jadi di Indonesia pengguna internet saja sudah mencapai 150 juta. 150 juta jiwa, bukan angka yang kecil. Jadi dari 150 orang ini, mereka menggunakan media sosial melalui HP mereka ada sekitar 130 juta orang. Dan hari ini memang pola belanja ataupun pola pembelian orang-orang tidak hanya pembelian secara langsung ataupun pembelian secara konvensional. Mereka sudah hari ini sudah mulai berubah dari apa yang dulunya beli secara langsung ataupun secara apa kita pergi ke tempat yang akan kita tuju, akan tetapi hari ini dengan kemudahan era digital ini mereka tinggal klik melalui HP-nya di rumah, pesanan mereka sudah sampai di rumah. Kan seperti itu. Ya, di sini memang bagi teman-teman yang bergelut di dunia penjualan secara online ataupun baik online shop ataupun para dropshipper ataupun reseller, memang peluang yang sangat besar ini harus kita tangkap. Jadi tidak hanya kita membaca data pengguna medsos yang tinggi ataupun pengguna internet yang tinggi, akan tapi kita juga perlu menyiapkan langkah-langkah bagaimana kita bisa menarik mereka. Jadi kalau yang lagi ramai di Indonesia ini kan ada banyak sekali penyedia marketplace ataupun tempat berjualan yang mungkin ada beberapa marketplace besar di Indonesia, baik itu Shopee, baik itu Tokopedia, Lazada, dan masih banyak lagi yang lainnya. Akan tetapi kalau yang perlu kita perhatikan adalah tingkat konversi penjualannya. Jadi tingkat konversi penjualan media sosial ini sangat berpengaruh sekali dengan pencapaian harian kita. Kalau satu misal kita berjualan fashion, bisa saja kita menggunakan media sosial Instagram, kan seperti itu. Kalau kita mungkin berjualan makanan, kita butuh target market kita adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita, berarti kita bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan marketplace Facebook, yang di situ nanti kita target jangkauannya untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi yang perlu kita garis bawahi lagi, kita kembali ke pokok bahasan terkait menghasilkan profit tanpa modal. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, memang modal dari market ini sangat besar sekali. Dan memang tidak sedikit orang-orang yang hari ini memang tingkat kepercayaannya masih rendah. Jadi memang kan banyak sekali para penjual ataupun para penyedia layanan jasa yang hari ini memang meminta ataupun memberikan layanan bayar di tempat, kan seperti itu. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya banyak customer yang mau membayar terlebih dahulu. Dan itu adalah menjadikan nanti modal awal untuk kita.
Jadi dari uang yang dibayarkan dari customer tadi nanti kita bisa membelikan produk yang mereka pesan. Dan ini adalah salah satu modal bagi kita. Contohnya ketika suatu misal kita menjual produk skincare ataupun produk-produk kecantikan, sudah barang tentu tidak menutup kemungkinan bahwasanya mereka-mereka yang hari ini belanja secara langsung, hari ini belanja secara online, kan seperti itu. Cuma yang di sini yang nanti market kita itu ada biasanya orang-orang yang mereka biasa membayar setelah barang diterima atau setelah mereka melihat barangnya. Ada pula yang mereka berani mengeluarkan uang terlebih dahulu, baru nanti barangnya dikirim, ada juga yang seperti itu. Dan untuk memperoleh modal yang kita inginkan, ini adalah yang kedua tadi. Jadi target market kita adalah orang-orang yang mau membayar terlebih dahulu. Sehingga kita untuk pembelian produk yang mereka pesan, kita tidak perlu mengeluarkan uang. Jadi seperti itu. Sebenarnya prinsipnya sangat sederhana sekali, akan tapi kalau mungkin belum kita praktekkan kelihatan agak ribet ataupun mungkin kelihatan sebagai penjual baru mungkin kok berjualan tanpa modal, ya kan seperti itu. Tetapi untuk kalau kita fokusnya ingin mencetak profit, seperti apapun yang kita lakukan ataupun selama itu tidak merugikan customer, itu sah-sah saja, kan seperti itu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan, atau kalau mungkin dari teman-teman para digitalpreneur ataupun para online shop ataupun dropshipper ataupun reseller yang ingin sharing-sharing melalui WA, bisa juga nanti saya cantumkan di kolom komentar agar nanti mungkin bisa kita saling bertukar pikiran dan juga bisa saling sharing secara langsung seperti itu. Karena memang saya secara pribadi jarang sekali live stream seperti ini, dan nanti harapannya ke depan bisa secara rutin bisa live stream, berbagi ilmu, berbagi pemikiran, sehingga nanti kita bisa saling membantu. Jadi untuk teman-teman yang para penjual online ataupun secara penjual secara langsung, bisa nanti kita belajar bersama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, salam financial freedom.